Selamat datang di video pembelajaran matematika. Video yang disajikan dibuat oleh Magister.Mathematics menggunakan PowerPoint dan text-to-speech. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas mengenai bab pertidaksamaan rasional dan irasional. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional. Pada pertidaksamaan irasional, pada video pembelajaran yang sebelumnya, kita membahas mengenai bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional bentuk akar. Lebih detailnya membahas mengenai bentuk akar fx lebih dari c atau akar fx kurang dari c. Nah, pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah bentuk yang kedua atau akar fx lebih dari gx atau akar fx kurang dari gx, di mana fx dan gx ini adalah merupakan fungsi dari x. Yang pertama, kita akan membahas mengenai akar fx lebih dari akar gx. Pada bentuk akar fx lebih dari gx, terdapat syarat untuk menentukan penyelesaiannya. Yang pertama adalah fx lebih dari sama dengan 0. I kedua adalah gx lebih dari sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah akar fx lebih dari akar gx, kemudian kita kuadratkan kedua ruas sehingga menjadi yang i ketiga, fx lebih dari gx. Untuk tanda pada i ketiga ini bisa disesuaikan dengan bentuk soalnya. Jika lebih dari sama dengan, maka i ketiga ini berubah tandanya menjadi lebih dari sama dengan. Solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah irisan dari i pertama, i kedua, dan juga i ketiga. Contoh soalnya, akar x ditambah 4 lebih dari akar fx kurang dari 1. Syarat yang pertama, kita buat fx lebih dari sama dengan 0. Fx di sini dilihat dari akar fx yang di sini ya, sebelum tanda, atau kalau misalnya pada contoh soal merupakan x ditambah 4. X ditambah 4 diganti pada fx tersebut atau disubstitusikan, maka berubah menjadi x ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian nilai 4 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan ini, maka tanda yang tadinya positif tersebut akan berubah menjadi negatif. Maka hasilnya adalah x lebih dari sama dengan negatif 4. Kemudian untuk i kedua, syaratnya adalah gx lebih dari sama dengan 0, di mana gx tersebut merupakan nilai dari setelah tanda.
Nah, kalau misalnya pada soal kita lihat GX itu adalah 2X dikurangi 1. Maka 2X dikurangi 1 ini kita substitusikan pada I kedua tersebut. Yang GX di sini diubah menjadi 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian negatif 1 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Nah, kalau misalnya pindah ruas ke sebelah kanan, tanda negatif tersebut berubah menjadi positif. Maka hasilnya adalah 2X lebih dari sama dengan positif 1 atau 1. Nah, kemudian 2X ini 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena 2X merupakan perkalian, 2 dikalikan dengan X, maka jika angka 2 ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan, akan berubah menjadi penyebut atau 1/2. Nah, 2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, hasilnya adalah 1/2. Dan 1 ini dikali 1, setengah dikali 1 hasilnya adalah setengah. Maka untuk I kedua menghasilkan nilai X lebih dari sama dengan setengah. Kemudian untuk I ketiga, Fx dan Gx ini kan kita sudah ketahui. Untuk Fx-nya adalah X tambah 4. Untuk GX-nya itu adalah 2X min 1 atau 2X dikurangi 1. Nah, Fx dan Gx ini kita substitusikan, maka akan menghasilkan I ketiganya itu adalah X ditambah 4 lebih dari 2X dikurangi 1. Nah, untuk yang memiliki variabel X kita pindahkan ke sebelah kiri. 2X itu kan di sini adalah positif 2X. Jika dipindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 2X. Kemudian untuk plus 4-nya, positif 4-nya, kita pindahkan ke ruas kanan, maka berubah menjadi negatif 1-nya tetap dikurangi 4. Karena di sini tadi positif 4 ya. Kalau misalnya pindah ruas berubah menjadi min 4. Negatif 4. Maka menghasilkan nilai negatif X lebih dari negatif 5. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Jika kedua ruas dikalikan dengan negatif, maka tanda yang di tengah ini, yang lebih dari ini, berubah ke arah sebaliknya. Maka hasilnya adalah X kurang dari 5. Asalnya tadi lebih dari, kemudian berubah menjadi kurang dari. Setelah kita menemukan I1, I2, dan juga I3, kita gambarkan pada garis bilangan. Pada garis bilangan kita mendapatkan nilai negatif 4 merupakan tanda bulat penuh ya, karena terdapat sama dengan. Kemudian setengah, dan yang I3 itu adalah 5. Untuk yang 5 ini, X kurang dari 5, merupakan tanda bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengannya. Untuk nilai negatif 4, arahnya adalah lebih dari negatif 4, maka arahnya adalah ke kanan. Ke kanan. Kemudian untuk X lebih dari setengah, karena lebih dari, maka tandanya juga ke kanan, yang kuning, garis kuning ini. Kemudian untuk X kurang dari 5, karena kurang dari, maka arahnya adalah ke kiri. Nah,
irisan dari I1, I2, I3 adalah X lebih dari sama dengan setengah. Jadi irisan ini adalah yang dilewati oleh ketiga garis. Yang dilewati oleh ketiga garis, himpunan penyelesaiannya adalah, maka yang dilewati ketiga garis ini adalah setengah sampai dengan 5. Karena yang setengah ini tanda bulat penuh dan arahnya ke kanan, maka X itu lebih dari sama dengan setengah. Kemudian untuk tanda dari 5 ini karena bulatan kosong dan arahnya ke kiri, maka dibatasi dengan X kurang dari 5. Jadi irisannya dari I1, I2, dan I3 adalah X lebih dari sama dengan setengah dan X kurang dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari sama dengan setengah dan X kurang dari 5 dengan X anggota bilangan real. Untuk selanjutnya, masih pada bentuk yang kedua, akar fx kurang dari akar gx. Kalau misalnya tadi tandanya adalah lebih dari, maka untuk yang selanjutnya tandanya adalah kurang dari ya. Bedanya itu dari tandanya saja. Nah, untuk bentuk akar fx kurang dari akar gx, syarat untuk menentukan penyelesaiannya adalah I pertamanya masih sama ya, fx lebih dari sama dengan 0, I kedua juga masih sama, gx lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk I ketiganya berubah menjadi fx kurang dari gx. Ini hasil kuadrat dari kedua ruas. Asalnya kan akar fx kurang dari akar gx. Jika dikuadratkan kedua ruasnya, maka akarnya akan hilang. Maka berubah menjadi fx kurang dari gx. Tanda pada I ketiga ini juga dilihat dari tanda pada soal. Kalau misalnya pada soalnya terdapat tanda sama dengan, maka I ketiga ini tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Seperti itu. Solusinya masih sama. Solusi dari pertidaksamaan irasional tersebut adalah irisan dari I pertama, I kedua, dan juga I ketiga. Contohnya, pada soal akar X ditambah 4 kurang dari akar 2X dikurangi 1. Syaratnya yang pertama, I pertama itu masih sama, X lebih dari sama dengan negatif 4. I kedua juga masih sama, X lebih dari sama dengan setengah ya. Ini X tambah 4 dan 2X min 1 ini dari sini, dari soal. Ini adalah fx, yang ini adalah gx. Disubstitusikan pada fx lebih dari sama dengan 0 yang I pertama, dan yang I kedua itu gx lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk I yang ketiga, X ditambah 4 kurang dari 2X dikurangi 1. Nah, hasilnya adalah negatif X kurang dari negatif 5. Sama, kedua ruas dikalikan dengan negatif. Jika kedua ruas dikalikan dengan negatif, maka tandanya berubah. Maka hasil akhirnya adalah X lebih dari 5. Jika I pertama, I kedua, dan juga I ketiga sudah diketahui hasilnya,
Selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, untuk garis bilangannya diketahui X-nya itu ada negatif 4, setengah, dan juga 5. Negatif 4 kita simpan di sini karena lebih dari sama dengan tandanya adalah bulatan penuh. Kemudian X lebih dari sama dengan setengah, maka tandanya juga bulatan penuh. Untuk X lebih dari 5, di sini bulatan kosongnya tidak ada tanda sama dengannya. Karena ketiga syarat tersebut memiliki tanda lebih dari, maka semuanya memiliki tanda arah ke kanan. Untuk X lebih dari sama dengan negatif 4, arahnya ke kanan yang ungu ini. Kemudian untuk yang setengah, tandanya juga ke kanan. Dan untuk yang X sama dengan X lebih dari 5, tandanya juga ke kanan, yang merah ini. Nah, hasilnya dari pertidaksamaan irasional tersebut adalah irisan dari I pertama, I kedua, dan juga I ketiga. Maka jika kita lihat pada garis bilangan yang memiliki 3 arah panah adalah dari tanda atau dari X lebih dari 5. Arahnya ke kanan semua ya. Maka X-nya ini lebih dari 5. Yang hijau, ini ada yang hijau merupakan hasil atau himpunan penyelesaian dari irisan I1, I2, dan juga I3. Karena ada 3 tanda panah ya di sini, maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ditulisnya adalah X lebih dari 5. Kenapa X lebih dari 5? Karena nilai yang terdekat di sini adalah 5. Nilai yang terdekat adalah 5 dan merupakan bulatan kosong, maka tidak ada tanda sama dengan ya. Karena bulatan kosong, maka X-nya itu adalah lebih dari 5. Seperti itu. Atau bisa dituliskan dengan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari 5 dengan X anggota bilangan real. Selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan soal 2.5. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional dari akar X kuadrat dikurangi 2X kurang dari akar 3X dikurangi 6. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran kami yang lainnya. Terima kasih.